Dalam kondisi tubuh yang terbungkus sleeping bag, kami dikejutkan oleh kehadiran seorang ibu penjual nasi bungkus dan gorengan. Kebetulan sekali kami pasti butuh makan siang nanti. Tanpa pikir panjang pun kami langsung memborong nasi bungkus itu. Ternyata sekarang kita sedang berada di base camp Cemoro Kandang dan kita akan mendaki ke Gunung Lawu. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita udah nyampe di Cemoro Kandang. Kita mau mendaki ke Lawu ini. Kita nyampe tadi pagi jam 2 di sini. Sekarang kita mau sarapan dulu. Setelah sarapan pagi yang menyenangkan, kami segera bersiap untuk memulai pendakian. Seperti biasa, pertama-tama kami memastikan semua perlengkapan pendakian telah siap, mulai dari sepatu, ransel, jaket, tenda, sleeping bag, hingga perbekalan makanan dan minuman. Selanjutnya kami menuju ke tempat pengurusan SIMAKSI. Proses pengurusan SIMAKSI terbilang cukup mudah dan cepat. Kita hanya perlu mengisi formulir dan menyerahkan KTP dan juga membayar administrasi. Setelah SIMAKSI pun kita diperbolehkan untuk mendaki ke tujuan kita. TND Gunung Lawu. Pendakian kali ini bersama teman satu hobi yang seperti biasanya, yaitu ada Setyong, ada Sela, Argi, Bayu, Hasim, Singgi, Mas BY, ada Haidar, dan juga saya sendiri. Kali ini kita akan mendaki salah satu gunung terpopuler di Indonesia, yaitu Gunung Lawu. Gunung Lawu yang menjulang megah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan, tantangan pendakian yang seru, dan nilai budaya spiritual yang tinggi. Gunung Lawu memiliki 5 jalur pendakian, yaitu ada Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Ceto, Singolangu, dan Tambak. Masing-masing jalur ini memiliki keunikan dan tantangannya sendiri. Untuk kali ini kita akan mengambil jalur via Cemoro Kandang. Karena menurut kami jalur via Cemoro Kandang ini sangat ramah untuk fisik kita dan juga pengalaman kita. Karena juga di setiap pos disediakan warung dan juga shelter, serta ada beberapa sumber air yang bisa kita ambil airnya sehingga tidak akan kekurangan air untuk di pendakian kali ini. Sekarang 8.39, tadi kita berangkat 8.20 ya? Baru 19 menit kita jalan, men. 8,8. Udah kayak ngos-ngosan banget ini, men. Oh, ngos-ngosan. Jalur via Cemoro Kandang ini biasa dikenal juga dengan jalur trek yang panjang dan lama yang berjarak 9,7 km dari base camp sampai puncak. Meskipun waktu yang ditempuh lumayan lama, jalur ini juga memiliki pesona alam yang indah. Oke, silakan. Wah, jalur ekspres nih. Kereta ekspres. Dalam perjalanan menuju ke pos 1, kita akan bertemu dengan 2 simpang jalur yang mengarah ke pos 1 dan juga satu lagi ke arah air terjun Sedio Alam. Di jalur ini kontur treknya sampai dengan pos 1 berupa tanah padat dengan treknya juga masih agak landai, jadi masih agak aman lah. Cuman fisik kita ini udah mulai ngos-ngosan ya. Jam 10 lewat 6 baru nyampe kita di pos 1. 10 lewat 6. Setelah sekitar 1 jaman kita berjalan, akhirnya kita tiba juga di pos 1. Di pos 1 ada warung namun sepi, dan juga terlihat ada beberapa pendaki yang sedang beristirahat di pos 1 ini. 2167. Wah, cocok. Lihat dulu. Oke, selesai kita istirahat di pos 1, kita lanjut lagi. Jam 10.33. Lanjut untuk ke pos 2. Perkiraan 1 jam nih. Mudah-mudahan lancar dan cepat. Suatu hal yang menarik dari Gunung Lawu adalah sejarah yang masih ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya yang kelima. Kita juga mendengar kalau Gunung Lawu dikenal sebagai gunung yang paling sakral di Pulau Jawa. Gunung ini juga menyimpan kisah-kisah misteri, bahkan disebut sebagai gunung terangker di Indonesia. Namun di balik hal mistis yang dibicarakan, gunung ini tetap menjadi salah satu gunung terindah dan terfavorit bagi kalangan pendaki.
Wah, rutenya untuk ke pos 2 nih keren banget ini men. Iya. Banyak kayu-kayuan. Aku mau di video dong. Oke, yuk. Menanjak. Oh, video mas. Oke, video. Alhamdulillah nyampe kita di pos 2. Ini mas, sawahnya ke kanan nih. Oh, Depan itu mas. oh iya ini baunya ya. Iya. Ada bau belerang, bau gas ya. Pos 2. Kita mau ke sana dah? Ah, enggak. Ke kawah? Sana nih. Kita ke puncak aja ya? Nah, kita lagi di pos 2, di warungnya nih. Wah, asik sih. Di pos 2 ada warungnya. Nggak ada warung. Di mana, Bu? Pagi Kampan nggak ada warung. Oh, nggak ada warung ya? Ya, makan dulu. Iya, santai dulu sini nunggu teman-teman di belakang. Nasi pecel soto. Ini pisang apa nih, Bu? Ambon Oh, berapa, Bu? Satu kok di sini, Bu? 3.000. Siap. Wah, mantap ini. Ini teman-teman yang naik gunung. Bagus banget makan pisang nih. Wah, ada gorengan juga ada. Nah, nasi pecel soto Nasi pecel berapa, Bu? 15 sama telur. Kalau soto? Soto 10.000. Oke. Nanti aja, Bu, istirahat dulu ini, Bu. Oh ya. Lagi ngos-ngosan. Sebelah sini. Nih, menunya nih. Bontot dari bawah. Oh, kok gitu men makannya kan? Balas besok men. Mantap ya? Alhamdulillah. Mantap. Makan apple. Makan dulu. Setelah istirahat kita dimakan di pos 2, kemudian kita lanjutkan ke arah pos 3 nih. Dan ke arah pos 3 nih jalurnya lumayan panjang ini. Kelah. Udah terbuka. Jalurnya udah mulai terbuka. Kelamaan tadi kita istirahat di pos 2 jadi mau mulai jalan lagi. Untuk pemanasan. Alhamdulillah panas. Panas lumayan. Jadi kita nih pertama kali semua nih ke Gunung Lawu. Jadi sangat banyak banget surprise. Karena kan kita nggak lihat jalur ya. Belum tahu jalurnya. Mantap ini. Agak landai nih yang arah ke pos 3. Suatu hal yang menarik dari Gunung Lawu adalah sejarah yang masih ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya yang kelima. Kita juga mendengar kalau Gunung Lawu dikenal sebagai gunung yang paling sakral di Pulau Jawa. Gunung ini juga menyimpan kisah-kisah misteri, bahkan disebut sebagai gunung terangker di Indonesia. Namun di balik hal mistis yang dibicarakan, gunung ini tetap menjadi salah satu gunung terindah dan terfavorit bagi kalangan pendaki. Sampai kita di pos bayangan. Wah, mantap ini. 40 menit atau 50 menit sampai sini. Iya. Jalan konsisten. Konsisten harus stabil kita. Mantap banget. View-nya cakep sini. Kan kabut ya banget ya. Lalu Tiba-tiba gerimis men. selamat. Kita persiapan pakai jas hujan biar aman. Kenapa dah? Ini kayak Berdah. tak reda ya. Ya udah. Gerimis aja ya. Cepat aja. Ya lah. Lebih matu ya. Dia enggak matu. Bisa. Tes. Beneran kan? Ya makanya aku ragu mas. Ya udah. Apa sih enggak? Airnya bawah mas. Loh. Ah, wis, tahu sampai mikir. Wis, positif. Pakainya nih. Ini kayak gini loh.
Oh iya anjir. Apa ini keras? Wah, kita di prank hujan ini. Bukan gerimis. Angin. Oh enak loh. Ini kita nih harus ekstra nih, soalnya baru hujan gini ya. Licin. Licin banget ini. Yang tadinya asik banget jadi. Begitulah. Namanya juga di gunung tidak bisa memprediksi cuaca. Perjalanan menuju ke pos 3 tidak semudah yang kami bayangkan. Cuaca mulai berubah dan gerimis pun mulai turun. Hujan gerimis ini bukan hanya membuat kami basah, tapi juga membuat jalur pendakian semakin licin. Langkah kami pun melambat karena harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir. Jalur pendakian ke pos 3 ini juga cukup menanjak sehingga membuat pendakian semakin terasa berat. Meskipun cuaca dan medan pendakian cukup menantang, kami tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan. Kami saling membantu dan menyemangati satu sama lain agar bisa mencapai pos 3 dengan selamat. Gimana Ge? Bencana. Ini rodo ekstrim ya, bikin. Enak dah. Bawah licin banget itu, parah di bawah. Wait. Enggak, bareng aja. Tunggu depan sini ya. Ayo. Landai nih, Nggih. Mantap ini. Nyampe dari pos 3. Sudah reda juga alhamdulillah. Akhirnya kita bersemangat sih, Nggih. Hingga berhasil. Soalnya warungnya tutup ya. Oh warung, oh iya warungnya ini lagi. Gak ada tulisan posnya. Oh ini mas, pos. Ketinggian 2819, bener. Wah, mantap. Capek mas. Parah mas. Parah. Kayak apotek tutup mas. Gak ada obat. Kayak warung tutup. Setelah perjuangan yang cukup menguras tenaga, akhirnya kami berhasil mencapai pos 3. Hujan gerimis masih turun, membuat tubuh kami terasa dingin dan basah. Untungnya di pos 3 ini terdapat sebuah shelter yang bisa kami gunakan untuk berteduh. Dan kami pun segera masuk ke shelter dan mencari tempat duduk yang nyaman di sana. Udara yang dingin membuat kami menggigil, oleh karena itu kami memutuskan untuk membuat api unggun kecil di dalam shelter ini. Sempurna menghangatkan tubuh kami karena apinya kecil dan juga kayu yang basah sangat sulit untuk dibakar. Sambil menghangatkan diri dekat api unggun, kami berencana untuk mendirikan tenda di pos 3 ini. Namun sayangnya kami tidak bisa menemukan area yang cukup datar untuk mendirikan tenda. Namun kita akan mencoba di depan warung ini karena kemungkinan bisa untuk membangunkan tenda walaupun di jalur air. Kuat aku sumpah. Ayo mas. Kita masukkan lagi teman-teman. Dikit-dikit ya mas, biar rata mas. Oke. Cukup kan agak Udah gosong kayaknya itu, Cuk. Belum sih. Belakangnya belum. Beneran belum. Oh iya. Cukup. Bye, bye. Ini Sebayu nggak apa-apa tak merokok? nggak boleh. Nggak tahu. Oh iya. Setelah kami berhasil mendirikan tenda, kami pun memasak untuk makan. Meskipun makanan yang kami masak seadanya, tapi terasa lezat dan sangat bermanfaat untuk menghangatkan tubuh. Di tengah proses memasak, alhamdulillahnya teman-teman kami tiba di pos 3. Kami pun menyambut mereka dengan makanan yang lezat dan hangat. Mana? Beber tendok ini ya sebelah ya. Alhamdulillah. Selamat datang. Ayo sikat is. Sikat. Is nggak apa-apa. Satu. Oke, maaf. Satu. Ayo mas, sikat. Makan bersama di tenda dengan teman-teman menjadi momen yang tak terlupakan dalam pendakian ini. Makanan hangat dan suasana kekeluargaan yang tercipta di dalam tenda membantu menghilangkan rasa lelah dingin yang kami rasakan. Makan apa nih, men? Ini menu penjara men, tapi terbaik iki men. Ini sambal paru, mercon, Mantap. sama ayam oseng suwir. Iya, gimana? Iya makan. Makan ayo, makan. Nerjen. Oh, nerjen dulu ya. Iya. Lapar. Makan. Ini mas, chef Hell's Kitchen mas. Guys, Ya apa rek? nasi ya. Udah habis. Udah habis. Udah. Goreng-gorengan. Loh. Ini loh. Chef Hell's Kitchen. Amatir ini. Si piringnya apa?
Pagi ini kami bangun dengan penuh semangat untuk memulai pendakian menuju puncak. Udara dingin dari pegunungan menyambut kami dengan segar. Sebelum memulai pendakian, kami terlebih dahulu menyiapkan sarapan untuk mengisi perut dan memberikan energi. So, pagi kita mau masak untuk persiapan summit ini. Cuman anak-anak belum pada bangun ya? Belum. Karena belum ada yang bangun ya? Belum. Kita akan Yang bangun alarmnya guys. alarm tuh yang bangun. Menu pagi ini apa guys? Ini ada scallop, sosis sama nugget. Mantap. Terus mau masak nasi. Nanti mau ada lauk-laukan. Wah, Karena lauk-laukan. bawa kayak 8 berapa? 8.15. Tanggal 15 kita mau summit dari pos 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sebelum kita summit, selama perjalanan kita diberi kekuatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran. Amin. Setelah sarapan, kami tidak lupa untuk berdoa dan memohon keselamatan sebelum memulai pendakian. Kami berharap cuaca mendukung dan kami dapat mencapai puncak dengan lancar. Di dekat tempat kami mendirikan tenda, kami mengambil air untuk bekal. Air ini sangat penting untuk tubuh kita pada saat pendakian. Aku ada di sini men, ngambil men, klub. Iya. Itu men. Belum lagi antri men. Tuh, ayo. Ya di sini men. Perjalanan menuju puncak Gunung Lawu tidak semudah yang kami bayangkan. Medan pendakian semakin berat dengan bebatuan yang terjal dan licin. Kami harus ekstra hati-hati dan menggunakan tangan untuk meraih ranting dan bebatuan untuk membantu memanjat. Meskipun medannya berat, rasa lelah kami terbayarkan dengan pemandangan yang luar biasa indahnya. Sesekali kami menikmati panorama alam yang indah dan mengambil nafas. Pemandangan pegunungan yang hijau, langit yang biru cerah, dan udara yang sejuk membuat kami terasa semakin damai dan tenang di atas gunung. Meskipun lelah dan berkeringat, kami tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan. Kami saling menyemangati dan membantu satu sama lain agar bisa mencapai puncak Lawu dengan selamat. Pos 4 udah di depan mata ini. Udah deket. Serius bang? Iya. Gak bohong lu bang? Enggak. Gua nggak bohong bang. Perjalanan menuju puncak Gunung Lawu tidaklah mudah, namun rasa lelah akan terbayar lunas dengan pemandangan yang sangat luar biasa indah. Perjalanan dari pos 3 menuju puncak akan melewati pos 4 dan pos 5. Jalur pendakian di pos 4 ini cukup menantang dengan tanjakan yang curam dan bebatuan yang licin. Namun rasa lelah yang akan terbayar lunas saat kita sampai di pos 4. Dari sini kita akan disuguhkan pemandangan yang semakin spektakuler. Pemandangan pegunungan yang hijau, lembah yang luas, hamparan awan putih yang menyelimuti membuat kita takjub akan keindahan alam. Wow. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 nih. Ngeri. Warung Pak Bet. Selamat datang di pos 4. Tenda di sana, pos 3. Pos 3. Pikir sama barang lintas nanti. Enggak lintas ya. Besok kerja bang. Ya selesai kita istirahat di pos 4. Kemudian kita lanjut mau ke langsung puncak. Jadi nggak langsung ke pos 5 dulu. Ntar pos 5 habis dari puncak. Gitu katanya. Rekomendasi dari teman-teman. Ya kan kita mau ke puncak dulu kan? Mau ke puncak dulu. Langsung. Setelah kita selesai istirahat di pos 4, kemudian kita akan melanjutkan ke puncak Lawu. Jadi kita berencana untuk tidak melewati pos 5. Kami yakin dengan kemampuan mengalah kami ingin menghemat waktu, namun ternyata salah. Kurangnya pengalaman kami membaca jalur membuat kami tersesat dan tetap berada di jalur ke pos 5. Namun kami tetap semangat karena puncak sudah di depan mata dan dari jalur ke arah pos 5 sudah terlihat jelas. Betul banget tuh di ujung. Ternyata kita salah jalur. Kita kan rencana tadi mau dari pos 4 mau ke langsung puncak ya kan. Ternyata salah jalur kita. Kita arah ke pos 5 ini jadinya. Kalau pos 5 kanan sana Mas. Ini pos. Oh ini pos 5. Oh, oke. Oh. Jangan sayang pundi. Yuk kita gas lagi dari pos 5 ke puncak ini. Setelah istirahat 1 jam.
langsung. Setelah kita cukup istirahat di pos 5, kemudian kita akan menuju langsung ke puncak Gunung Lawu. Puncak Gunung Lawu pun semakin dekat, semangat kami pun semakin membara untuk mencapai tujuan. Gimana men, rutenya ke puncak? Treknya batu men, terus jalannya nanjak. Nanjak ini men? Nanjak banget sih, mau ke puncak dari pos 5 mau ke puncak. Nanjak banget. Perjalanan menuju puncak cukup terjal dengan jalan bebatuan yang tidak rata. Di sepanjang perjalanan kami juga disuguhkan dengan pemandangan yang cukup unik. Tumbuhan pohon kering yang mungkin merupakan sisa kebakaran di tahun lalu. Tak lama mendaki, kami pun akhirnya tiba di puncak Gunung Lawu dengan pemandangan yang dipenuhi manusia. Dan yang lebih mengejutkan, puncak Gunung Lawu ternyata sangat ramai. Banyak sekali para pendaki yang ingin berfoto di puncak gunung ini. Bahkan mereka rela antri berpanas-panasan untuk berfoto di tugu puncak Gunung Lawu ini. Melihat situasi ini saya merasa sedikit kecewa. Saya datang dari sini untuk menikmati keindahan alam, tetapi malah disuguhkan dengan keramaian dan antrian untuk berfoto. Saya pun mulai bertanya-tanya, apakah pendaki gunung hanya untuk berfoto dan mengambil video di atas puncak gunung, kemudian menguploadnya di sosial media agar mendapat likes dan komentar wah dari netizen. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Mau foto di Gunung Lawu ya antri ya men. Antri juga jelas. Melihat banyaknya sekali pendaki yang berbondong-bondong ingin berfoto dan bervideo di depan tugu ini, secara otomatis kami pun jadi ikut-ikutan tanpa menghiraukan keindahan alam di sekitar tugu puncak Hargodumilah. Pemandangan pegunungan dan hamparan awan yang luas dan puncak-puncak gunung lainnya yang menjulang tinggi, semua itu seolah terabaikan oleh para pendaki yang sibuk berfoto dan bervideo. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tidak hanya berfokus pada selfie, tapi juga meluangkan waktu untuk menikmati keindahan alam di sekitar tugu puncak Hargodumilah ini. Mengabadikan momen indah ini bukan hanya dalam foto dan video, tetapi juga dalam ingatan dan hati kalian. Gunung Lawu bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang menikmati perjalanan dan keindahan alamnya. TNT Lawu! Puncak bareng, puncak bareng, boleh bareng! Dari puncak kita langsung mampir ke warungnya Boyem, kita mau makan di sana. Ayo. Setelah puas berselebrasi di puncak, saatnya kita turun gunung untuk mampir ke salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh para pendaki, yaitu Warung Boyem. Warung Boyem terkenal sebagai warung tertinggi di Indonesia dan menjadi legenda di kalangan pendaki Gunung Lawu. Jangan ada teman. Mana temannya? Teman. Boy. Ya boy. Dulu. Nasi pecel. Makan di Warung Boyem sama teman di belakang kita ini. Warung Boyem memiliki suasana yang sederhana dan tradisional. Bangunannya terbuat dari kayu dan bambu dan dihiasi dengan berbagai macam dekorasi khas Jawa. Pemandangan dari warung ini pun sangatlah indah karena kita dapat melihat hamparan pegunungan dan awan menyelimuti puncak Gunung Lawu. Menu utama di Warung Boyem adalah pecel. Pecelnya terbuat dari berbagai macam sayuran segar seperti kacang panjang, bayam, dan toge. Tak lupa telur ceplok dan kerupuk menjadi pelengkap sempurna untuk pecel Boyem ini. Makan apa gitu? Lontong. Oh, suka lontong ya teman ya? Nasi memang dia nasi mau kok. Buah-buahan mau juga Pak ya? Buah-buahan mau. Dari kecil tadi Pak meliharanya Pak? Iya. Dan juga di depan Warung Boyem juga ada si monyet teman Boyem yang sudah dipelihara sejak kecil oleh pemilik warung. Dan monyet ini pun ramah kepada para pendaki yang senang memberi makan padanya. Dan juga ada 2 ekor kucing yang lucu yang ada di depan Warung Boyem ini. Bandel. Goleh. Ini cewek cowok Pak ya? Ya cowok semua itu. Oh cowok semua, walah. Makan udah selesai kita tadi di Boyem. Kemudian kita lanjut mau balik ke pos 3 tempat kita camping. Kemudian kita turun. Kita ini mau arah ke pos 5. Gila parah nih, capek banget. Tuh. Puncaknya di sana. Wow. Perjalanan pulang adalah hal yang akan melelahkan ini. Lemes. Jalur turun kita ngeri banget ini, yang dari 3 ke 4 full curam. Jadi kita nggak pakai yang zigzag sih.
Itu arek. Ngeri banget curam. Hati-hati licin. Ini salah satu spot mata air di pos 3. Di atas pos 3 dikit. Ada atas pos 3 lah. Bawah pos 3. Gua di pos 3 sini ada mata air. Pokoknya bagus banget airnya. Benar. Air minum-minum bisa langsung diminum teman-teman. Ya. Soalnya kan jernih banget ya. Mata ini tidak ada yang kayak gini. Bisa langsung gelap. Bismillah. Gimana Mas rasanya Mas? Seger banget. Seger banget, kita lihat. Nah, jernih. Jernih banget. Jernih banget. Ya semuanya aku aja dari kayak gini kan. Iya, sebenarnya gini. Cuma kan di filter dia. Filter ini nggak langsung nih. Kalau aku akan dikasih bahan kimia lagi ya kan. Finally kita nyampe duluan di pos 3. Kita bangun camp yang kemarin di sini. Yang kita mau prepare bongkar tendanya. Padahal masih di belakang ya. Tadi kalau 15.11 16.48 udah ready kita. Ready semua. ya Allah. Bisa ngonik preman. Kita prepare pulang nih. Yuk. Ambek iki bisa logistik cok ditambahi pak. Bawa apa ini Mas di belakang Wah, Mas? ini pokoknya Sampah kah? Oh ya, siap-siap. Egi, tadi makanan apa? Jangan ditinggalkan sampah ya. Hah? Pulang ke base camp. Makanan apa tadi? ya Allah. Berat banget Mas. Asli. Asli Mas. Ya wono, cek rotok lambat. Sama kemarin berat mana Mas? Sama kemarin. Berat Berangkat. ini. Sumpah. Tapi nggak Padahal nesting udah masuk saya ya. Iya. Tapi masih berat ini. Ini ada ini ketambahan Apa? frame-nya Haidar sama, Oh, frame-nya Hidar. sama Oke. sampah ini. Sama sampah. Bagi aku dulu Mas Mari kaburin. Wah, anjir. Bahagia, Cuk. Masih nobat loh aku ini. Sampai nggak muat loh ininya. Kamu aja Mas itu Mas. Mas nanti kalau pusing bilang aku aja Mas ya. Bilang toh. Bilang kok kan. Ya, Gimana ini? pokoknya kita sebelum gelap harus melewati jalur-jalur zigzag ini. Oke. Soalnya kalau gelap ini bahaya banget ini. Ini udah berapa kali zigzag ini? 18. 18 lah. Total ada? Iya, 18. Totalnya Soalnya ada berapa? 25 katanya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Setelah menikmati keindahan dan panorama alam di puncak Gunung Lawu, sekarang saatnya kita untuk turun kembali ke base camp. Turun gunung bukan berarti lebih mudah dibandingkan pendakian, apalagi saya membawa peralatan yang lumayan berat ini. Jalur yang licin dan bebatuan dan terjal membuat kami harus ekstra hati-hati. Ditambah lagi, waktu yang sudah mulai gelap. Lutut dan kami pun mulai terasa pegal-pegal setelah berjam-jam melangkah. Meskipun lelah, kami tetap semangat untuk mencapai base camp. Kami saling bantu dan mengingatkan satu sama lain agar tetap fokus dan waspada. Saat turun gunung, kami dapat melihat pemandangan yang berbeda pada saat pendakian. Pemandangan tadinya terlihat jelas dengan berbagai sudut, saat ini tidak bisa dipandang dari sudut manapun, alias gelap. Setelah melewati berbagai rintangan, dan akhirnya kami berhasil mencapai base camp dengan selamat. Rasa lelah pun terbayar dengan perasaan puas dan bahagia. Pendakian Gunung Lawu ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi kami. Bagi kalian yang ingin mendaki Gunung Lawu, pastikan persiapkan diri dengan matang. Fisik yang kuat, mental yang tangguh, dan perlengkapan yang memadai adalah kunci utama untuk pendakian yang aman dan menyenangkan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan pendakian Gunung Lawu kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, di mana kita akan menjelajahi tempat-tempat petualangan lainnya. Jika ada saran, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Alhamdulillah nyampe juga di base camp. Base camp guys, kita jam berapa ini? Jam berapa nyampe kita tadi? 19.37. Wow, Tadi dari pos 3 jam 5. jam 5 ya? Ya, Top. jam setengah lah.